Welcome to my channel, Rere Cuanet. Silakan di-like dan di-subscribe ya teman-teman. Kali ini materinya tentang model konseling, yaitu psikoanalisis klasik. Apa sih psikoanalisis klasik? Psikoanalisis klasik merupakan model konseling pertama yang diciptakan oleh Sigmund Freud tahun 1886. Psikoanalisis klasik disebut juga dengan psikologi dalam atau deep psychology. Psikoanalisis klasik secara umum merupakan suatu tinjauan baru tentang manusia pada waktu itu, di mana ketidaksadaran memegang peranan penting dalam memahami kepribadian dan tingkah laku manusia. Konsep dasar psikoanalisis klasik bisa dilihat dari 3 asumsi dasarnya, yaitu 1. 5 tahun pertama. Pada waktu ini merupakan saat yang menentukan perkembangan manusia. Yang kedua, dorongan seksual. Merupakan kunci dalam tingkah laku individu. Yang ketiga, tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia banyak dikontrol oleh ketidaksadaran. Lalu bagaimana dengan struktur kepribadiannya? Freud merumuskan kepribadian menjadi 3 unsur yang terdapat pada diri individu, yaitu yang disebut dengan id, ego, dan superego. Id adalah lapisan psikis yang paling dasar atau dapat dikatakan juga sebagai dorongan dari dalam diri individu, yang berupa kebutuhan-kebutuhan, keinginan, dan kehendak. Sementara ego dikuasai oleh prinsip realitas dalam arti bahwa ego lebih menekankan bagaimana sesuatu yang dibutuhkan itu dapat terpenuhi dalam dunia nyata. Ego menggerakkan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara nyata guna memenuhi kebutuhan itu. Superego berfungsi untuk menentukan apakah sesuatu itu susila atau asusila, pantas atau tidak pantas, benar atau salah. Dengan berpedoman kepada isi pribadi akan dapat bertingkah laku sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat. Perkembangan kepribadian, psikoanalisis klasik Sigmund Freud menekankan bahwa perkembangan kepribadian seseorang itu didasarkan pada kehidupan individu tersebut di masa umur di bawah 5 tahun atau balita. Terjadinya penyimpangan kepribadian dan tingkah laku pada masa dewasa lebih banyak disebabkan oleh keadaan apabila individu tersebut mengalami kejadian traumatis, konflik, dan terancam. Lebih lanjut, Sigmund Freud menguraikan perkembangan manusia dengan memusatkan perhatiannya pada perkembangan seksual dan menekankan pada pembahasan tahap perkembangan dari umur 0 tahun sampai dengan kira-kira 13 tahun. Tahap-tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud dalam Hasan DKK 1977. Tahap pertama, tahap oral yang berarti mulut. Tahap oral berlangsung dari umur bayi 0 tahun sampai dengan 1 tahun. Pada tahap ini, kepuasan diperoleh anak melalui mulut. Kondisi ini adalah akibat pengalaman pertama anak lahir ke dunia ini dari mengisap puting payudara ibunya. Maka, bayi memperoleh kepuasan akan makan, minum, mengisap, atau mengulum, dan sebagainya sehingga menimbulkan kenikmatan tertentu. Tahap yang kedua adalah tahap anal, artinya anus. Tahap anal ini berlangsung kira-kira antara umur anak 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Pada tahap ini, yang menimbulkan kenikmatan pada anak terletak pada bagian anus. Kepuasan ini diperoleh dari pengalaman buang air besar. Pada masa ini, penting untuk anak dilatih dan diajarkan bagaimana cara buang air, atau toilet training, karena dapat menumbuhkan keteraturan dan kedisiplinan pada anak untuk masa dewasanya nanti. Tahap yang ketiga adalah tahap palis, artinya kelamin. Tahap palis ini berlangsung kira-kira anak berumur antara 3 sampai dengan 5 atau 6 tahun. Pada masa ini terbentuklah identitas kelamin. Anak laki-laki sudah mengetahui bahwa dia memiliki penis dan anak perempuan tidak memilikinya. Pada tahap ini, anak-anak ingin mengetahui tubuhnya karena merasakan kenikmatan akan rangsangan pada alat kelaminnya itu.
sehingga sering terlihat pada masa ini anak suka tidak memakai celana. Keempat, tahap laten, artinya tersembunyi. Tahap ini berlangsung sekitar anak berusia 13 tahun. Pada tahap ini, perkembangan seksual masih berlangsung, namun tidak begitu tampak. Dapat diamati timbulnya kemunduran minat terhadap seksualitas pada masa ini karena anak lebih berminat pada pergaulan dengan orang lain dalam kehidupan emosionalnya. Pada masa ini juga terbentuklah rasa malu dan aspirasi moral. Anak pada masa ini akan malu dan marah bila ditertawakan dengan lawan jenisnya. Kecenderungan anak adalah bergaul dengan teman sejenisnya. Tahap yang kelima adalah tahap genital. Genital bisa juga diartikan dengan organ kelamin. Maksudnya, objek sesuai seksual anak kembali terarah pada organ kelamin. Menurut Elida Prayitno, 1988, pada periode ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu homoerotisme dan heteroseksual. Homoerotisme sering ditandai oleh kasih sayang yang ditunjukkan kepada teman sepermainannya yang berjenis kelamin sama. Terima kasih sudah menonton, thank you semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang model konseling.